Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, sudah datang. Siap. Ya. Oke, semangat, semangat. Apa? Oke. Ini tim dari rumah sakit sudah hadir. Semangat pagi. Assalamualaikum, mantap. Pagi. Ini udah datang nih. Pagi. Mantap, Tante. Mantap, mantap. Oke, kita siap-siap. Badannya di Sini, bawah. sini aja. Saya Kevin. Oke, mantap. Makasih Om, makasih mejanya ya. Mantap, Ya, mantap, ya. mantap. Tinggal bangkunya Pak nanti. Iya, bangkunya mantap. Biar dokter nggak pegel nih. Semangat pagi itu, mantap. Itu udah ditemenin kopinya tuh. Gimana hari ini? Luar biasa. Mantap. Keren. Keren. Udaranya lagi nggak Bagus ini ya, banget. cerah ya, adem ya, mudah-mudahan ya. Iya. Oke, mantap. Tuh, Oke. lanjut. Yeay. Ah, itu dia tuh. Mantap, mantap. Ya, kita hari ini periksa kesehatan di JIS ya. Iya, Semoga mudah-mudahan sehat berjalan semua. lancar ya. Amin, amin. Om Hendro. Yuk. Iya. Iya. Ah, ini dia. Mantap. Mantap Om. Semangat. Yuk, ini dia nih. Nah, iya. Oke. Ini dia teman-teman. Oke. Nah, ini dia nih Om Kong Yoto. Semangat pagi Om. Pagi. Gimana persiapan hari ini? Siap. Siap, alhamdulillah. Oke, siap menjamu teman-teman dengan kopi dan teh hangatnya. Aduh, tapi potlucknya kayaknya kurang siap kita nih. Saya harus datang pagi-pagi soalnya. Oke, teman-teman, sahabat, ini udah siap ya? Oke. Salam kenal. Oke, sama Om Hendro nih. Beliau calon presiden baik to work nih Om. Om dokter. Iya. Sukses selalu ya. Oke. Siap. Siap, semangat pagi. Oke, sip. Baik to work utara. Semangat pagi. Luar biasa. Mantap. Oke. Yuk. Mantap. Iya. Oke. Cuma ini kenapa ada Om Lukman itu di itu. karena bisa mengadministrasi, ada programnya, ada advokasinya, ada edukasinya, kolaborasinya gitu. Berarti ini dari semua tempat kerja ada dokter. Jadi kalau sepedaan cuma di waktu sempat sama di hari libur itu masuk komunitas saja. Oh, oke, paham. Jadi pengennya dari Senin sampai ke Jumat sepedaan. Jangan lupa oleh-oleh. Ya, siap. Oke, ya Om. Halo. Wih, mantap. Semangat kita. Semangat pagi, semangat pagi. Pagi. Berapa pasukan Om? Untuk sementara ini belum ada Ini pasukan. dia ini. Ya. Oh, tante. Mantap. Alhamdulillah, mantap. Semangat. Wih, ini udah dateng nih. Wakio. Mantap. Lihat, Om, mantap. Itu ada dokternya. Hah? Sama Om Hendro tuh dokter. Oke, dokternya. Iya. Ya, ini dia nih udah berbekal nih. Mantap. Oke. Nah, ini dia. Ya, diparkir sepedanya, mantap, yang rapi. Semangat pagi, mantap. Oke. Teman-teman goeser, silakan duduk dulu di tangga sini, biar kita bisa mulai. Tunggu, ayo. Ayo. Nanti biar teman-teman yang lain menyusul. Mantap. Untuk sesi yang pertama nanti kita beri kesempatan Om Hendro untuk memberi sambutan dalam acara kita pagi ini. Nah, ini teman-teman sering berdatangan. Om Ali, silakan duduk sini Om Ali. Oke. Omku, sebelah sini Omku. Duduknya di sana Omku. Pindah. Jangan di sini, kan dokter di situ. Nanti nggak kedengar di situ. Iya. Baik, teman-teman goeser, untuk memulai acara ini kita
dengarkan sambutan dari Om Hendro. Beliau adalah calon presiden Bike to Work Indonesia yang sedang mengikuti konsultasi. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Om Hendro, silakan. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi, luar biasa. Oke, sambil menikmati kopinya. Terima kasih sudah berkenan datang. Terima kasih juga teman-teman dari IHC, PMC, Rumah Sakit PMC. Rumah Sakit PMC. Jadi ini konsepnya. Kita kadang-kadang pengen sepedaan itu supaya sehat. Cuman kita lupa, nggak pernah nimbang, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah kontrol gitu. Jadi kebetulan dihadiri di kesempatan ini ada rumah sakit dari PMC, kita bisa nanya-nanya, kita bisa kontrol, kita juga bisa pemeriksaan. Seenggaknya kita tahu apa yang kita lakukan itu ada progresnya. Gitu. Kalau kurang sesuatu kita akan dikasih tahu. Itu jauh lebih penting gitu. Kayak gitu. Jadi di samping bersepeda, silaturahmi, minum kopi, merekatkan, kita juga akhirnya kita bisa tahu posisi kesehatan kita. Saya pikir itu. Terima kasih dokter, terima kasih Om. Selamat menikmati, terima kasih, selamat datang di Jakarta International Stadium. Oke, semangat. Oke, baik. Baik, demikian tadi sambutan dari Om Hendro. Untuk itu, Om Hendro mau ada sambutan juga? Mau isi? Cukup? Oh, cukup. Oke. Oke teman-teman, kita mendengarkan paparan dari Dr. Abdul Ghafur yang akan memberikan tips mengenai apa tadi judulnya itu? Bersepeda aman dan sehat. Silakan dokter, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Ghafur. Saya salah satu dokter umum di Rumah Sakit Komputer Center Jakarta. Yang sebelah sini ada namanya Kasita dan sebelah sana ada yang rekannya Nina. Terima kasih sebelumnya kepada Bike to Work yang sudah berkenan untuk undang kami di sini untuk sharing bersama. Jadi sebenarnya di sini bukan apa yang namanya saya memberikan atau gimana, nanti kita lebih tepatnya sharing ya. Sharing, jadi saya berbagi tips tentang kesehatan. Mungkin dari teman-teman sekalian yang ada ingin bercerita atau sharing tentang bersepeda, pengalaman sepedanya mungkin silakan. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan dari kami tentang cara tips bersepeda yang aman dan sehat. Sebenarnya kan tujuan sepeda ini adalah untuk mendapatkan tujuan sehat sebenarnya, cuma dengan cara bersepeda. Nah, tapi bagaimana bersepeda ini tidak menimbulkan masalah? Karena kenapa? Banyak beberapa kejadian yang mana kita ingin berolahraga supaya mendapatkan suatu badan yang sehat, jiwa yang sehat, tapi malah kita dapat kebalikannya, malah ada yang case-case yang meninggal. Nah, itu yang mesti kita hindari sebenarnya. Nah, di sini kami akan berbagi tips bagaimana cara bersepeda yang aman dan sehat, terutama teman-teman yang ingin bekerja di kantor. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mesti kita perhatikan saat kita bersepeda. Pertama adalah faktor dari kendaraan itu sendiri, sepeda yang akan kita gunakan. Kemudian faktor lingkungan dan faktor sepeda itu sendiri. Nah, pertama mungkin kalau untuk sepeda, teman-teman lebih paham ya dibandingkan kami ya. Karena kan mungkin teman-teman yang sehari yang dari sepeda, bekerja atau dalam kegiatan sehari-hari. Sebaiknya sebenarnya sebelum kita bersepeda itu harus kita cek dulu nih sepedanya aman atau enggak. Kenapa? Kalau kita misalnya kita udah rasa lingkungan kita aman, kita sehat, kalau sepedanya nggak aman, misalnya ada bahan kempes atau ada rangka sepeda yang kurang kokoh, itu dapat menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Maka cek dulu nih kira-kira dapat aman atau tidak. Setelah aman sepedanya baik untuk digunakan, maka kita akan lihat dulu lingkungannya. Nah, lingkungan di sini apa yang dimaksud itu? Sebenarnya adalah hitungnya bagaimana? Itu dengan cara 220 itu adalah patokan apa namanya standarnya, 220 dikurang usia. Misalnya usia kita anggaplah 40 tahun ya, 40 tahun. Cara menghitung heart rate maksimal di saat kita beraktivitas, maka 220 dikurang 40.
Yang kita dapatkan berarti angkanya sekitar 180 kali per menit. Itu adalah batas maksimum. Jangan sampai melewati itu. Karena kalau kita melewati batas itu, maka kemungkinan kita akan mengalami kolaps. Soalnya kalau nggak masuk ukuran, peminatnya pada kabur. Berarti di sini kalau selamat pagi Biktu Utara. Mantap, mantap. Semangat. Kopi enak juga nih. Nah, ini dari PMI ini harus di depan nih PMI nih. Om. Harus dari depan di PMI nih. Siap Om. Oke. Jadi ketika kita sudah merasa deg-degan, kita bisa lihat atau ada lagi alat yang ditaruh. Selamat Pagi guys, sahabat Ik. Oke. Semuanya apa kabar? Ya, di hari Kamis Manis ini kita akan ada hari spesial ya. Ada apa nih Om? Pengecekan. Oh, pengecekan kesehatannya. Ya, semoga selalu terus ada kegiatan-kegiatan positif. Semangat terus untuk Kamis Manis. Oke. Salam baik tuok Jakarta Utara. Tetap bersepeda, tapi goesannya dikurangi atau gearnya dibuat lebih ringan. Seperti itu. Nah, sebenarnya sepeda ini bagus nih. Bagus banget untuk kiri yang sifatnya semakin bertambah saat aktivitas, itu kemudian kita serangan jantung. Kita berpikir ke sananya. Yang kemudian kita berkeringat dingin. Keringatnya bercucuran. Kemudian yang ketiga, walaupun kita sudah mengalami cooling down atau resting, heart rate-nya nggak mau turun biasanya. Harusnya normalnya ketika kita resting, misalnya kita udah mencapai heart rate maksimum 180 kali per menit. Kemudian amannya kita mencapai nggak 150 kali per menit. Ketika kita cooling down, ternyata misalnya kita cooling down 15 menit, 20 menit, kita resting, kita kurangin goesnya. Tapi kok ngerasa kok jantungnya masih berdebar-debar, itu sebaiknya kita cepat cari fasilitas kesehatan untuk dicek, minimal cek rekam jantung, karena itu pasti kelihatan. Itu yang paling sering terjadi. Kenapa? Karena memaksakan. Nah, di sinilah pentingnya. Ketika kita sudah merasa badan kita udah nggak mampu, itu sebaiknya jangan dipaksakan. Karena kalau ketika dipaksakan, maka bukan sehat lagi yang didapatkan. Maka yang didapatkan adalah penyakit. Serangan jantung itu yang paling bahaya ketika beraktivitas. Itu yang paling kita hindari. Karena sifatnya jantung itu kan gini, jantung berhenti karena aktivitas yang berlebihan, berdetak terus, tidak mengalami istirahat, akhirnya dia kelelahan, dia nggak dapat pasokan oksigen, akhirnya dia berhenti bekerja. Itulah kenapa sering banget kalau kita dengar dia habis olahraga nih, kok tiba-tiba meninggal. Itulah mekanismenya kenapa bisa tadi meninggal dunia. Nah, yang penting di sini adalah ketika kita mencapai heart rate maksimum, kita tidak boleh lebih dari 2 menit. Maksimal kita 2 menit. Jadi kalau kita sudah di atas 2 menit, maka jantung itu akan mengalami kekurangan oksigen karena saking beratnya bekerja. Jadi kita pastikan dulu nih, ketika berdebar, kita resting. Jangan sampai kita dalam keadaan heart rate maksimum itu lebih dari 2 menit. Kalau untuk atlet yang sering bersepeda, itu maksimal 5 menit. Nggak boleh kita dalam keadaan heart rate maksimum, karena dikhawatirnya kita kolaps. Seperti itu. Nah, jika misalnya kita memang seorang yang setiap hari bersepeda, itu saran tadi kita investasikan, kita pakai smartwatch sehingga kita bisa tahu heart rate kita tanpa kita periksa nadi di leher atau di pergelangan tangan. Kalau untuk lebih bagus lagi, ada namanya mungkin Siklo ya, sejenis layar yang kita tempelin di sepeda, yang dia akan terkonek ke device di lengan atau device yang di pedal, itu ada biasanya. Sehingga kita lebih aman lagi tuh, kita nggak perlu lihat jam, nggak perlu lihat periksa nadi, kita hanya perlu lihat monitor yang ada di stang, itu udah menunjukkan berapa heart rate kita, berapa jarak tempuh, dan berapa waktu yang udah kita pakai untuk bersepeda. Jika kita ada ini tanyakan, kita bisa sharing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan. Terima kasih. Ada Dengan Bapak siapa? Perkenalkan ya Pak ya. ada sesi tanya jawab nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam gue semuanya. Terima kasih Pak Dokter dan Pak Hendro yang sudah melaksanakan acara ini dalam Techwalk yang insya Allah akan dilakukan rutinitas tiap bulan. Artinya
untuk sehat bersepeda tetap sehat. Oke, sip. Nah, saya ada pertanyaan Pak. Pada usia muda beda dengan usia yang saat ini. Ternyata pada usia lansia ini beda detak jantung pada buas olahraga. Nah itu yang saya tanyakan, baiknya bagaimana Pak kalau pada usia lansia gitu, untuk yang rekan-rekan dan teman-teman itu pada pagi hari untuk bersepeda ataupun olahraga. Nah itu mungkin ada kisi-kisi maupun dari tanggapan Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini sebenarnya gini, memang kita nggak bisa pungkiri ya, tentu ada perbedaan metabolisme tubuh antara usia muda dan usia tua, itu nggak bisa kita pungkiri, pasti ada perbedaan itu. Nah, bagaimana sih cara kita supaya lansia ini tetap sehat dengan aktivitas bersepeda? Yang aku bilang tadi, ketika kita berolahraga, sebenarnya gini, akan beda tubuh orang yang berolahraga sama dengan yang tidak berolahraga, walaupun dia usia muda. Bahkan ada beberapa case orang yang umurnya 60 tahun itu lebih sehat dibandingkan orang yang lebih muda umur 30 tahun. Itu banyak case-nya. Kenapa? Karena dia terbiasa metabolisme tubuhnya dilatih yang usia 60 ini. Nah, sebenarnya ini gini. Satu, Tuhan sudah memberikan memang usia muda lebih fresh dibandingkan yang tua. Tapi kita yang lansia ini bisa lebih sehat dibandingkan yang muda. Cuma kalau kita case yang normal ya. Om, ini Om, dengerin anunya, apa tips-tips dokter. Mantap. Pagi Bapak. Semangat. Ayo Om. Mantap. Sip. Ayo. Oh, ini telat ini kayak ini. Siap, selamat pagi. Telat ya. Salam sehat. Kalau kita sarankan dari ketika dia ada pusing, maka badannya memberikan respon, oh iya saat ini Sendirian aja ini. Oh gitu. Oke. ketika lansia sudah mempunyai maka sebaiknya Saya Taiwan nih, YouTuber nih. Mantap. YouTuber nih. Sehat ya, Om. Mantap alhamdulillah. Mas sayang, sehat ya. Telat datang. Om. tapi mungkin tidak terdetek. Nah, ketika kita sudah ngedetek nih, misalnya, oh kita udah tensi normal, ternyata udah cek gula ternyata normal, itu lebih bagus. Jadi kita tanpa obat kita bisa beraktivitas. Tapi kalau sudah terdetek, maka sebaiknya minum obat dulu, baru beraktivitas supaya lebih aman dan sehat. Oke, mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya, silakan. Sebentar ya, sebentar. Saya menambahkan saja. Yang paling penting inti poinnya kita memang istirahat yang cukup. Jadi kalau misalnya kondisi kita fit, untuk tahu kondisi kita fit atau tidak, mau muda atau lansia, kalau kondisi kita fit berarti kita pasti akan oke juga dalam olahraga. Jadi nggak boleh begadang, istirahatnya harus cukup, pagi-paginya sarapan, minum air putih, terus yang punya ada obat rutin diminum. Tapi kalau yang baik-baik saja, kayak tadi kan dokter harus pemeriksaan kesehatan. Kalau kita nggak punya alat tensi dan segala macam, yang penting kita tahu kondisi kita. Kita tidur udah cukup, minumnya banyak, terus udah gitu kalau memang ada obat rutin kita minum, kita jalan. Nah kalau kayak ini pagi-pagi ini kita ngopi ya kan, yang penting perut sudah terisi. Itu yang poin utamanya. Terus satu lagi, saya perlu mengingatkan, yang banyak kasus-kasus serangan jantung itu, beberapa orang awam suka menganggap itu, kadang mereka anggapnya itu penyakit lambung. Keluhannya hampir sama dengan orang masuk angin. Jadi dia kalau misalnya nyeri dada nih, kadang yang nggak sampai sakit banget, kadang juga nggak ada nyeri dada, dia tiba-tiba nih keringat dingin. Perasaan dia tuh lambungnya sakit banget.
Keringet dinginnya itu beda ya. Apa sih sampai gede-gede gitu? Silakan. Ada yang mau nanya. Mike. Ibu, silakan. Pertanyaan saya berkaitan dengan komorbid, dok. Kalau misalnya anjuran dokter itu kita makan obat darah tinggi di malam hari, kemudian kita bersepeda kan di pagi hari. Apakah di pagi hari itu kita harus mengulang obat kita atau tidak usah kita? Terima kasih, ini pertanyaan bagus banget. Jadi sebenarnya obat hipertensi atau obat gula itu sebenarnya ada waktu minumnya. Jadi gini, kenapa sekarang dokter-dokter itu lebih banyak memakai obat yang sekali sehari sebenarnya. Jadi gini, obat yang kita minum panjang. Kalau kita minum di malam hari, misalnya kita minum jam 7 malam, maka obat itu akan habis efeknya di jam 7 malam lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita memang minumnya malam nih, terus kita Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Om Hendro didampingi Wiatno dapat menyerahkan pandel kepada manajemen Rumah Sakit PMC. Ya. Oke. Oke, dokter, tolong diterima dokter sebagai apresiasi ya dan kenang-kenangan supaya menginspirasi bersepeda. Ya, oke. Ya, Itu ada visinya. Inspirasi untuk jaga kesehatan. kami tersanjung banget dari sini. Terima kasih sama-sama. Saling menginspirasi kita ya. Semoga kedepannya kita tetap Dari sesederhana seminggu sekali sepedaan, tapi bukan karena hobi, bukan karena waktu sempat, tapi di hari kerja itu dampaknya luar biasa sebenarnya. Ya. Thank you banget. Oke, dokter dan tim Rumah Sakit PMC, terima kasih atas kehadirannya dan memberikan semangat buat para pesepeda. Oke, thank you. Work ya. Nomor 3. 4. Nomor 5. Nah, itu. Nah, nomor urut 5. Mantap. Periksa. Mantap. Ini darahnya kebanyakan kopi kayak ini. Kafenya banyak, kafenya. Kafenya banyak. Ya. Oke, sip. Kamu mulai ya. Nah, coba nih dari barisan depan misalnya nih. Dokter. Om. Urutan nih, dokter nih, berikutnya nih. Oke, boleh. Iya. Kita main dokter, aku main dokter ya. Boleh? Oke, duduk dulu Om, duduk. Periksa. Pagi guys, salah satu kegiatan di Kamis Manis pagi ini pokoknya ada kegiatan tensi darah yang dilakukan oleh dokter Gopur ya. Kurang, alhamdulillah. Kurang 4 kilo. Teman-teman, Ya, bukan. Yun, ya. Namanya siapa? Yun Sadar. Iya, sama ini gedenya. Yuyunnya aja belum datang. Saban hari darah gue tinggi. Apa namanya siapa, Pak? Hari. Maksudnya Nggak ada. bengkak nggak apa segala Oh, enggak. macam. Berarti Mbak Iya. yang nggak boleh itu diganti.
penting lah untuk mengetahui ya. Nomor 7. Nomor 7. Silakan di sebelah Bapak ke puskesmas fase pertama itu kan pakai BPJS. Ke fase pertama bilang aja saya kemarin cek tensi. Oh, sering kan? Sering 150, 160. Minum obat kan berarti? Iya. Nah, nggak udah berarti klop. Ya udah obatnya tadi obat putihnya diminum aja. Amodipin itu terus. Kalau itu atropil. Amodipin. Bukan saya duluan. Kata jatuh. Kemana? Masalahnya di grup yang kedua sudah duluan sejak dari kemarin. Oh, dari kemarin. Ini lansia udah dari dulu malah. Mantap, yang penting sehat. Bagaimana kesannya hari ini? Iya, tensinya sudah 150. Udah tapi 150. Katanya tinggi. Ya, makanya kan takut jatuh itu. Harus olahraga berarti ya? Olahraga kita pagi sore. Mantap. Ya. Oke, semangat. Di sini di JIS pagi sore. Oke, siap. Ini? Mantap. Ini mbaknya ini. Mantap. Mbak melasnya apa? Oke, sip. Semangat terus, sehat ya. Ya, ya, sehat Pak. Oke, makasih Pak. Ya. Stabilnya Mudah-mudahan waktunya keburu. Oh, nomor 7, mantap. makanya Nah ini, teman-teman yang mau ditensi silakan ke dokter. Mau dilihat tekanan darahnya, silakan menghampiri dokter. Udah duluan. Ya, kita maklum lah ya, namanya juga teman-teman ini waktu terbatas dan tim dari musik pun terbatas waktunya ya. Jadi mohon dimaklumi nanti kalau misalnya sudah deadline-nya kita akhiri acara cek kesehatan ini ya. Mungkin di lain kesempatan kita adakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Telat datang ini. Iya bos, minta maaf nih. Tapi yang penting kita datang lah. Telat datang ya. Teman kita yang sakit kemarin bos. Yang Husnul Khotimah ya. mantap ya. Terusan pada ngobrol di sini. Nanya nih, iya. Yang saya nih. ngomong gini-gini. Oke. Oke, Om Uyun, Amin bagaimana? berarti ya. Ya, Hari ini acara apa nih Om? hari ini kita ada pemeriksaan kesehatan kerjasama dengan Back to Work dan Rumah Sakit PMC. Jakarta ya. Jadi ada hampir seluruhnya ini, tapi ada yang nggak kebagian juga. Waktunya nih Om ya. Waktunya ya. Nanti kita arrange di lain kesempatan lagi Om ya. Oke, Kemudian oke. ya. Ini juga bawa anak nih. Oh ini, mantap, mantap. Joycer muda, mantap, luar biasa. Ikut ya. Oke, semangat Om ya. Ya, Oke. sehat-sehat. Yuk. Waduh, ini baristanya sampai nganterin sini nih. Wih, keren. Wih, keren. Spesial dari Kong Yoto, mantap. Gimana tuh? Mantap. Darah kolesterol bisa ya kan? enggak gula darah 1 doang. Kalau kacamata dulu. Oh, kacamata dulu. Nah, ini telat datang ini berarti ini. Dari mana? Jam berapa sih sekarang? Oh, udah jam 7, hampir jam 8 nih. Om Edo. Telat ya? Oke lah. Siap-siap kalau gitu. Siap. Dokter Abdul Gopur masih semangat memeriksa tensi. Jadi hasilnya ini tolong diperhatikan ya. Kalau memang harus ditindaklanjuti ke puskesmas, jadi teman-teman jangan ragu-ragu nih. Bukan nakut-nakutin ya dokter ya, tapi itu pencegahan untuk antisipasi kita dengan kondisi badan kita. Mudah-mudahan pemeriksaan tensi ini termasuk cek gula darah ini menjadi indikasi yang baik untuk para goeser memaintain kesehatan. Gitu ya. Bahwa kalau kita olahraga walaupun kita lansia itu akan membuat badan kita lebih sehat. Kenapa? Nih datanya nih, sorry. Ini yang aku periksa semuanya ini adalah lansia, umurnya di atas 60.
hasilnya tuh 130/80, 120/80, 110 semua normal, nggak ada masalah. Dan itu udah membuktikan sebenarnya bahwa dengan kita berolahraga, satu, lansia itu bukan batasan kita nggak olahraga. Kemudian kita lansia berolahraga, maka akan mendapatkan yang lebih sehat contohnya. Jadi semua tekanan darah dan cadang bisa normal. Kalau ada yang penyakit malas, Pak. Kenapa? Penyakit malas kadang-kadang tuh orang malas aja. Males ya. Penyakit malas. Intinya pokoknya selama kita olahraga itu pasti kita dapat nanti tujuan hasil pasti dapat sehat pasti. Jadi kita kebuktikan semuanya oke, nggak ada masalah. Oke, nah ini dokter kasih review ya. Jadi olahraga itu nggak ada ruginya dokter ya? Nggak ada. Pasti ada manfaatnya. Salah satunya sepeda ini. Tadi dokter periksa ini beberapa terperiksa lansia ini kondisinya hampir semua normal. Hampir semua normal nih. Tuh bayangin tuh. 110/80, 110 iya. Normal. Jadi beruntunglah yang hobi sepedahan, goes. Terus dipertahankan kesehatan kita dengan cara berolahraga goes, Pak. Kurangi tidur terlalu malam, Pak. Mantap. Bapak 120/80 tuh. Saturasi Bapak 99. Jadi detak jantung 71 normal. Tuh. Jadi intinya lansia itu bisa sehat tiap hari. Tahu setengah jam paling sedikit. Setiap hari guys. Setengah jam. Nah, satu lagi. Makasih dok ya. Pagi hari. Matahari belum ada ya, belum nongol bisa goes rutin ya, nggak usah jauh-jauh. Siap. Ya cukup misalnya 3 kilo, 5 kilo gitu ya. Itu jadi mempertahankan otot-otot di kaki kita supaya tetap strength. Om Dodot nanti videoin deh. 2, 3. Au. Aunya beda Kevin, gimana sih lu? Gua no komen katanya au. Aunya minta sesuatu. Garam aja baru minum. Iya. Tapi kalau nggak goes, kembali lagi ke awal. Sehari sekali malam doang. Teriak out ya, jadi sampai gua ya kok bisa ya jadi satu. Tante Kevin. Iya gila, dari 180 jadi 143 kok bisa ya? Woi, mantap, semangat. Oke, gimana hari ini? Ibu Budi. Ini yang besok si Rondo. Mana topinya, Mbak Tiar? Tetangga kok datang Mbak Tiar? Si itu siapa bukan? Oh, siapa gimana? Mas siapa? Mas Kulin? Sulit. Iya. Jelas. Tapi dia western juga kan? Iya. Kasih Om handphone Om. Handphone Om. Apa? Nih, ini teman Kemayoran nih, mantap nih. Gimana kabar hari ini Om? Alhamdulillah sehat. Oke, ini dari jauh nih datangnya nih. Dari Koja. Planet lain, planet yang jauh. Mantap. Pokoknya dari planet itu masih jauh. Oke, semangat. Itu apa namanya? Dok, gimana tanggapan dokter secara umum tentang pemeriksaan kegiatan sepeda di Jakarta Utara mensosialisasikan kesehatan pesepeda? Oke, pertama-tama sih aku nggak nyangka ya kok bakal sebanyak ini pesertanya. Pikiran aku paling cuma 30 orang atau 50, ternyata lebih kayak ini. Mungkin kayak hampir 50 ke atas ya, lebih. Hampir 70-an kayak ini. Nah, cuman yang aku bukan heran sih ya. Mungkin buat aku tuh kayak aku kan sering meriksa nih lansia di rumah sakit. Kadang mereka kan mengalami yang namanya hipertensi atau saturasi oksigennya kurang. Cuman selama tadi aku periksa hampir sekitar 20 atau 30 orang, ternyata rata-rata tuh semua tensi normal. 110/80, 120/80. Mungkin ada yang 140 borderline perbatasan antara normal sama tinggi, cuman hanya mungkin
2-3 orang. Itu pun mereka minum obat rutin ya, memang minum obat rutin. Yang lainnya itu tanpa obat rutin dia bisa normal. Itu nunjukin bahwa sebenarnya dengan kita bersepeda itu kita pasti dapat badan yang bagus. Pasti itu kenapa? Ya ini buktinya memang kita bukan cuma hanya bicara aja, tapi emang ada fact-nya, ada nyata di lapangan bahwa lansia yang bersepeda itu yang aku periksa ya, itu semuanya hampir semua normal, nggak ada masalah. Alhamdulillah ya semuanya. Cuma saran dari aku sih usahakan ini tetap berlangsung ya, tetap dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan lagi supaya lansia-lansia itu tetap bisa olahraga. Cuman tetap sepeda, cuman tetap harus ada screening kayak gini. Jadi lebih oke ke depannya. Dok, ya tetap support juga dari dokter, siapa tahu berikutnya bisa disupport lagi. Dengan senang hati lah kita diundang di sini. Mudah-mudahan dokternya juga bersepeda nih. Ada di rumah. Oh iya, ya? kali kita goes bareng nih. Oke. Boleh nanti kapan-kapan kalau kita ini kita bawa sepeda. Siap, biar goes bareng. Makasih dok. Sip, thank you. Ya, oke. Lelah ya? Om Iwan, apa kabar? Alhamdulillah. Lelah ngopi ya? Ngopi gimana kopinya? Teh. Oh teh. Dapat nomor. Oh. Oke. Kita foto dulu tuh. Foto keluarga. Iya Pak. Mana tadi Om Bacarnya? Ini teman saya nih Pak nih. Mana nih? Oh iya mantap. Ini namanya Edi Sambo. Oh mantap. Caklin. Mantap. Caklin. Udah. Om, udah dap. Foto Om, foto. Kumpul tante. Kumpul sana kumpul. Yuk. Ayo. Merapat mungkin buat ke depan saja. 24. Nanti dikirim dari grup. Ayo kita foto keluarga. Bapak boleh duduk. Ayo, ke tengah Pak. Amiwan video boleh tak? Amiwan video boleh tak? Udah. Terima kasih Om Iwan, thank you. 31. Terima kasih. Kata-kata. 31. Dok, thanks lot ya Dok. Sampai ketemu lagi. Oh sudah. Bapak namanya siapa? Toha ini. Ayo udah jam 8. Udah jam 8 ayo. Siap-siap. Siap. Bulan ya. Tungguin ya. Oke. Ini bukan yang ini ya, model yang ini. 31. 32. Om, jam 8 nih ya. Gak apa-apa nanti kita cut. Siap. 34. Ini kopi sejati nih. Iya. Mas Kun. Mantap. Udah sarapan belum tadi? Alhamdulillah udah Pak nih. Harus sarapan. Kemarin katanya ketemu Pak Iwan, dia ngobrol, Pak Iwan, woi Pak Jenggot. Tahu, tetangga. Terus lagi musim teman kita lagi enak badan siapa? Akhirnya nggak seumur ya, mudah-mudahan husnul khotimah ya Pak. Amin. Kan hanya doanya aja. Haji Ramdan. Iya Haji Ramdan, kemarin pun dia habis curhat sama saya tuh. Cuma kemis yang lalu. Saya udah ini nggak ini, saya pamit. Aduh. Oke, ya semoga husnul khotimah ya. Dilapangkan dalam kuburnya. Amin. Segalanya Amin. diampun dosanya. Amin. Dia orang baik. Iya. Siap, oke. Semangat Om, semangat. Semangat Kak. Ini kan gula darah selap. Tadi sarapan dulu banyak kan ya? Sarapannya. Masih uduk sarapan. Lopis. Lopis. Manis. Kan Kamis manis.
apa dibuang. Bukan Jumat manis ya? Bukan, Kamis manis sama Iwan. Mantap, Kamis manis. Bener ya? Ngomong. Kata ditaruh tempat yang datar apa sama kita juga. Posisi badannya aja. Yang penting Mantap, mantap. Ini udah matahari udah terang nih Om. udah tugas. Iya, Om. Oke, makasih Om ya. Yes. Mantap, mantap. Mantap. Bisa masuk nih Pak Iwan nih. Kemana? Mau periksa darah lah. Udah dikasih nomor belum? Belum. Itu sama orang dalam tuh Om. Suruh tunggu katanya. Mas Golin, itu tuh yang pakai baju kayak saya tuh orang dalam tuh. Iya. Suruh tunggu dulu katanya nanti. Kasih aja nomornya urutan berapa kan tinggal ditaruh tuh. Jadi gini, Sebelum tidur apa udah tidur? tergantung obatnya. Prinsip dasar gini, di masyarakat punya hipertensi. Jadi dia ada obat rutin nih, misalnya amlodipin tiap malam. Dia berhenti minum karena merasa tensi udah normal. Sebenarnya orang tanpa minum obat bisa tensi normal, bisa banget. Istirahat cukup, makan yang sehat, bisa normal. Tetapi ketika bapak stres atau gangguan suasana hati, lagi gak enak, lagi bad mood apa, dia naik tanpa ada yang menghentikan, jadi bisa loss, bisa sampai 200. Tapi kalau bapak minum obat, ketika bapak ada masalah atau apa, dia naik di tensi, tapi dia turun. Ada yang menahan dia supaya nggak naik. Om Jo, ini komandan saya Om Jo. Mantap. Acara apa Om Jo? Om Iwan nih, saya lagi bicara sebentar sama Bapak Kepala Security sini ya? Iya, betul. Ini kebenaran nih kepala istilahnya legendnya Kepala Security ini, saya ngobrol dia tentang sepeda tua Indonesia. Oke, penggemar juga nih, ontel. Ada rencana kemungkinan mulai ke sana itu kita akan mengadakan acara ontel di mari. Dia bilang, dia bertanya, ontel apa bisa nanjak? Ya bisa. Tergantung jokinya semua Pak. Sepeda apapun Bapak punya sepeda yang RB yang harganya ratusan juta. Kalau Bapak nggak bisa pakai nanjak juga nggak bisa. Dengkul ya Om ya. Dengkulnya nggak kuat ya kayaknya. Kalau ontel itu pun second speed. Iya. Satu crank, satu free wheel. Ini free wheel ya. Ontel itu kalau untuk buat jalan akap yang paling nyaman tuh torpedo. Bukan dultrap. Kalau dultrap pun ngikut terus. Kalau torpedo kita bisa kaki istirahat. Begitu nanjak, begitu turunan kita bisa kontrol. Memang kalau mau lebih ininya lagi, ya di double rem tak. Om, iya. Nanti Om kan ada nomornya, Iya. sabar. Saya mau hitung doang nih satu. Iya. Kurang satu. Stop. Cukup ya, sampai Om yang terakhir. Saya cuma lupa yang nomor lain. Nomornya tadi Pak, maaf dipinta lagi. Yang 40 nomor. Nama Bapak Suwadi ya? Suwadi ya? Oh, nomornya. Iya. Balik Om. Balik. Sampai ketemu. Makasih Om Iwan. Kesempatan besoknya. Oke, salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Udah. Oke, gimana? Tuh, kesan-kesannya hari ini. Mantap. Mantap. Kesehatan, artis kesehatan gratis. Oh gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa berlangsung ya. Terus. Oh, lanjut dong. Lanjut halus nih. Harus lanjut. Tapi lumayan nih, tensi agak tinggi nih. Berapa? Oke. 150. 150. Harus di-maintain supaya sehat. Oke, tuh. Nah. Gimana hasil pemeriksaannya? Untuk hasil pemeriksaan hari ini kita normal semua kebetulan Pak. Ya jadi atasnya normal, bawahnya normal. Oke, terima kasih. Mantap pesepeda. Mantap. Masih pakai Hansa Plus ya. Oke, siap. Hansa Plus ini 1, 2, 3.
Om Andre, gimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak Iwan. Alhamdulillah. Ini telat datangnya ya? Iya. Ini udah mau bubar ini, ya. Ya nanti kalau ada kesempatan lainnya ya. Siap. Oke. Terima kasih sudah hadir di JIS ya. Siap. Sepeda, mantap. Sehat. Oke. Selalu. Yuk. Terima kasih banyak buat teman-teman pesepeda gitu. Nggak hanya bersepeda dan asal bersepeda, tapi juga peduli kepada kesehatan dirinya. Terima kasih juga sama seluruh yang teman-teman pesepeda yang menghadirkan rumah sakit pelabuhan datang ke sini. Ini mudah-mudahan bukan kegiatan pertama dan terakhir, tapi mari kita bangun lagi. Pesepeda tetap sepedaan, tapi kesehatan juga tetap dijaga. Kita kolaborasi sedapat mungkin, kita akan hubungin pemilik tempat supaya bisa akomodatif lagi terkait waktu misalnya gitu, sama fasilitas-fasilitas yang lain. Tapi intinya jangan berhenti sepedahan, bangun silaturahmi, jangan lupa ngopi juga. Siap, oke. Oke, makasih Om Hendro. Sama-sama. Closing statement-nya. Yuk, sahabat, kita sudahi dulu ya, karena sudah jam 8 lewat nih. Kita harus cabut. Oke, siap. Tempat tugas. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya ya. Kamis manis. Oke, sampai ketemu besok lagi ya. Dah.